Oke guys, kita lanjut. Ketika 8 tim muncul di tangga pertempuran emas, sorak-sorai memekakkan telinga bergema di wilayah ini. Entah itu tim yang mewakili akademi spiritual mereka yang berhasil mencapai final atau tidak, mereka semua memiliki harapan besar untuk pertempuran terakhir yang akan segera dimulai. Secara keseluruhan, 8 tim di depan mata mereka telah meningkat di atas akademi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, berbicara dari tingkat tertentu, kekuatan mereka mewakili kekuatan bertarung yang lebih kuat di antara akademi. 5 dekan agung yang duduk di langit mengabaikan tangga pertempuran emas, dengan pengecualian bahwa masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang berbeda. Senyum tipis telah lama menggantikan ekspresi acuh tak acuh di wajah Din Tai Chang karena hatinya juga diliputi keheranan dan keterkejutan. Dia tidak terkejut dengan fakta bahwa tim Mu Chen bisa mencapai final. Dia tidak pernah berharap Mu Chen mencapai prestasi seperti itu di babak eliminasi. Haha, sepertinya ada bakat baru yang muncul dari Akademi Spiritual Surga Utaramu di turnamen ini juga. Din Tai Chang, Din Wu dari Akademi Spiritual bela diri melirik Mu Chen saat dia berbicara dengan senyum yang menyipitkan mata. Mereka hanya beruntung, Wu Ling dari sekolahmu juga tidak terlihat sederhana. Saya menduga bahwa mereka mencoba menyembunyikan kekuatan mereka dan, dengan demikian, tidak bersaing untuk yang terbaik 3. Apakah saya benar? Din Tai Chang menanggapi dengan senyum saat kegembiraan di antara alisnya bocor. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak Akademi Spiritual Surga Utara mereka mencapai hasil seperti itu. Dari kelihatannya, Akademi Spiritual Surga Utara tampaknya telah meningkat. Din Tiansheng, yang diam selama ini, tersenyum tipis pada saat ini sambil melanjutkan. Din Tai Chang, saya mengucapkan selamat kepada Anda. Senyum di wajah Din Tiansheng acuh tak acuh dengan mata muskil. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak terlalu terpengaruh oleh fakta bahwa Ji Xuan tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Din Tiansheng pasti bercanda. Itu tidak berarti apa-apa karena itu hanya babak penyisihan. Meskipun Din Tiansheng adalah rubah tua, Din Tai Chang bukanlah seseorang yang mudah diganggu serta dia berbicara sambil tersenyum. Tapi tidak peduli seberapa kuat lawannya, Akademi Spiritual Surga Utaraku akan berusaha keras. Betapa mengharapkannya, Din Tiansheng menanggapi dengan senyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia mengalihkan pandangannya ke 3 dekan yang tersisa dan berbicara, karena 8 terbaik sudah ada di sini, akankah kita melanjutkan ke final? Ketiga dekan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Melihat tanggapan mereka, Dekan Tiansheng berdiri dari singgasananya, yang terbuat dari cahaya. Dibandingkan dengan langit dan bumi yang luas, siluetnya sangat kecil. Tetapi tidak tahu mengapa begitu dia berdiri, rasanya seperti dia menghadap ke langit dan bumi, melepaskan kekuatan yang melampaui kemampuan apapun untuk menggambarkannya. Di bawah kekuatan yang menakutkan itu, sorakan yang bergema di wilayah ini menjadi sunyi dalam sekejap saat tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Mu Chen, yang berdiri di puncak tangga pertempuran emas, juga melihat sosok berjubah putih dengan kepala terangkat. Kekuatan yang terpancar darinya membuat jantungnya tersentak dan merasakan pikirannya bergoyang. Itulah kekuatan sebenarnya dari para ahli. Dibandingkan dengan level itu, ada kesenjangan besar di antara mereka. Namun, dia tidak kecewa dengan itu, karena dia tahu bahwa hanya masalah waktu untuk membuat dirinya marah ke level itu. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada mereka yang berhasil masuk ke 8 terbaik. Tidak peduli apa hasilnya nanti, Anda sudah luar biasa di antara semua akademi spiritual. Suara Din Tiansheng samar karena mengandung gelombang suara yang menyebabkan getaran halus antara langit dan bumi, bahkan energi spiritual di tubuh semua orang bergetar bersamanya. Babak penyisihan telah berakhir, dan sekarang, kami akan segera memulai pertempuran terakhir kami. Hanya orang yang muncul di antara yang lain dalam pertempuran terakhir yang bisa menjadi yang terkuat di antara akademi spiritual yang tak terhitung banyaknya. Dia akan mewakili puncak semua akademi. Darah banyak orang mendidih ketika mereka mendengar pidatonya. Puncaknya adalah tempat yang memiliki kejayaan yang tak terjangkau bagi mereka dan saat ini, hanya ada 8 tim yang bisa bertarung memperebutkan kejayaan itu. Setiap orang di tim champion akan menerima 1000 tetes Sovereign Spiritual Liquid dan Sovereign Elixir. Kata-katanya menyebabkan kegemparan karena banyak orang memiliki mata memerah. Mereka sangat menyadari apa yang diwakili oleh Sovereign Spiritual Liquid.
Itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk naik ke Sovereign Realm. Bahkan untuk beberapa klan, 1000 tetes Sovereign Spiritual Liquid bukanlah jumlah yang sedikit. Selain itu, Sovereign Elixir sangat langka, karena dilaporkan bahwa hanya Sovereign Spiritual Liquid yang telah disempurnakan hingga batasnya yang dapat dibentuk menjadi elixir, memiliki label harga yang sebanding dengan artefak Divine peringkat rendah. Semua orang sangat menyadari bahwa bahkan jika mereka berhasil melewati bencana roh kelas 3, mereka masih membutuhkan dukungan dari cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar. Belum lagi tingkat keberhasilannya tidak 100%. Saat mereka gagal, cairan spiritual berdaulat yang telah mereka kumpulkan semuanya akan sia-sia. Meskipun Sovereign Elixir masih belum bisa menjamin keberhasilan mutlak, itu meningkatkan tingkat keberhasilan beberapa kali lipat. Efek keajaiban bahkan lebih berharga dibandingkan dengan artefak surgawi bagi mereka yang belum mencapai alam berdaulat. Sovereign Elixir, apa kemurahan hati! Bahkan Mu Chen berseru kagum, karena fakta bahwa dia memiliki mangkuk kondensasi spiritual. Meskipun 1000 cairan spiritual berdaulat masih sangat menarik baginya, itu masih tidak cukup untuk membuatnya terpana ke tingkat ini. Tapi hatinya tersentak ketika dia mendengar Sovereign Elixir. Itu seharusnya menjadi hadiah yang dikumpulkan oleh 5 akademi spiritual besar, membuat turnamen ini layak untuk diikuti. Luo Li tersenyum saat dia berdiri di sisinya. Meskipun Sovereign Elixir sangat berharga, itu tidak sampai membuatnya tergerak. Kamu adalah permaisuri masa depan klan Dewa Luo, permaisuri yang terpenuhi tidak tahu seberapa kelaparan suaminya, goda Mu Chen. Luo Li tak berdaya menatap dia dengan marah. Ekspresi genit yang secara tidak sengaja diungkapkan olehnya membuat pikiran orang lain bergetar. Bahkan tatapan yang berkumpul padanya dari luar Golden Battle Stage menyala. Ketika hati Mu Chen juga terguncang oleh ekspresinya, dia merasakan tatapan dingin menatapnya, memutar kepalanya, dia melihat Ji Xuan menatap ke arahnya. Pada saat ini, wajah Ji Xuan ditutupi dengan lapisan dingin, tidak lagi memiliki ekspresi lembut yang dia miliki di masa lalu. Jelas, dia telah jatuh ke dalam lubang kali ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia sudah membuat Mu Chen menginjak di bawahnya dengan lonjakan 50.000 poin pada menit terakhir. Tetapi kepuasannya tidak bertahan lama karena dia melihat poin Mu Chen melonjak dengan kecepatan yang menakutkan, melampaui dia sebelum dia bisa dengan kuat duduk di peringkat numero 1. Di dalam hatinya yang mengamuk dan terguncang, harga diri Ji Xuan jelas hancur. Jika bukan karena alasan yang dia pegang, dia mungkin akan kehilangan kendali dan menyerang salah satu dari 8 terbaik untuk merebut poin mereka. Namun, Mu Chen tidak memberinya banyak waktu untuk merencanakan karena 8 plakat akademi di antara 16 besar sudah dinyalakan ketika dia melampaui Ji Xuan. Siapa yang mengira bahwa ketika Ji Xuan mencoba menggunakan rencananya pada Mu Chen, dia akan menghancurkan kakinya sendiri alih-alih dengan batu ketika dia memilih untuk mengakhiri babak eliminasi dan menentukan poinnya. Meskipun peringkat di babak penyisihan sama sekali tidak terkait dengan perebutan gelar kejuaraan, pada akhirnya, perasaan diinjak masih memenuhi hati Ji Xuan dengan amarah. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar itu dalam hidupnya, bahkan konfrontasinya dengan Mu Chen di jalan spiritual berakhir dengan dia sebagai pemenang. Mu Chen menatap tatapan dingin Ji Xuan saat dia menjawab sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Terima kasih untuk itu. Mendengar kata-kata Mu Chen, Ji Xuan merasa sesak di hatinya saat napasnya menjadi berat, bahkan gerakan di wajahnya berkurang dengan tatapannya yang semakin dingin. Masih terlalu dini bagimu untuk berpuas diri. Ji Xuan mencibir, semoga saja kamu tidak bertemu denganku di ronde pertama, jika tidak, Anda mungkin tidak akan masuk ke 4 terbaik. Aku akan mengembalikan kata-katamu tidak berubah. Mu Chen tersenyum saat cahaya menakutkan berputar di pupil hitamnya. Tapi yakinlah, aku akan bertarung denganmu kali ini. Sepertinya pertarungan kami sebelumnya memberimu terlalu banyak kepercayaan diri. Sudut bibir Ji Xuan naik saat dia melanjutkan, kamu harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, itu akan menyakitkan ketika Anda jatuh dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi. Jangan jatuh ke kematianmu, Mu Chen mengangkat bahu. Pertukaran antara keduanya dipenuhi dengan hawa dingin, membuat konfrontasi dalam kata-kata mereka menjadi jelas. Luo Li diam-diam berdiri di samping Mu Chen saat dia melirik Ji Xuan dengan matanya yang jernih. Meskipun dia tidak berbicara,
Sikap mendukung yang dia miliki dari Mu Chen membuat pembuluh darah di lengan Ji Xuan berdenyut. Dan sekarang, kita akan menarik undian untuk menentukan lawanmu. Suara Dintian Seng di langit bergema sekali lagi. Dia melambaikan lengan bajunya saat 8 bola cahaya terbang dari telapak tangannya dan melayang di atas panggung pertempuran. Pilih sendiri, di dalam 8 bola cahaya, ada warna yang diklasifikasikan berpasangan. Mereka yang memperoleh warna yang sama akan menjadi lawanmu. Mendengar suaranya, semua yang dibawa mengangkat kepala mereka saat kapten dari 8 tim membuat gerakan hisap, menarik bola ringan ke telapak tangan mereka. Bola cahaya melayang di atas tangan Mu Chen, dia memberi Luo Li, Shen Changsheng dan yang lainnya sekilas karena mereka semua dengan ringan menganggukkan kepala padanya. Mu Chen dengan ringan menghembuskan seteguk kabut putih saat matanya berubah tajam. Dia mengepalkan tinjunya dan menyebabkan bola cahaya meledak. Saat bola cahaya itu meledak, sebuah pilar yang diwarnai dengan warna merah tua yang tampak seperti api membubung ke langit dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, 7 tim yang tersisa menghancurkan bola cahaya mereka dan bersamaan dengan itu, 7 pilar cahaya melonjak. Semua tatapan di wilayah ini dengan gugup diarahkan pada mereka. 8 pilar cahaya menyilaukan membubung ke cakrawala yang tampaknya bahkan menembus lapisan awan, terlihat jelas dalam radius 100 mil. 8 pilar berwarna merah, hijau, hitam dan kuning, pemandangan 8 pilar yang terjalin sangat spektakuler. Mata semua orang tertuju pada 8 pilar cahaya saat gelombang keributan meledak dengan harapan padat yang terkandung dalam suara mereka. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya ke langit setelah keributan itu. Matanya tertuju ke lampu merah lainnya dan perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke sana dan berhenti di sebuah tim yang mengenakan jubah hijau. Kapten tim itu, Liu Qingyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat tatapannya juga menatap Mu Chen dan timnya. Lawan mereka adalah tim dari Akademi Spiritual Azure Sky. Shen Changsheng dan anggota tim lainnya merasa lega. Merupakan keajaiban bahwa mereka tidak bertemu Wen Qingxuan, Wu Ling dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan yang baik dengan mereka, sehingga bertemu dengan mereka dan menghilangkan salah satu dari mereka bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Berbicara dari sudut tertentu, tim dari Akademi Spiritual Azure Sky adalah bagian dari aliansi Ji Xuan dan dapat dianggap sebagai musuh mereka. Sekarang setelah mereka berhadapan, ini adalah saat yang tepat untuk memberi mereka pelajaran. Mereka sangat menyadari bahwa Liu Qingyun membantu Ji Xuan mengancam Mu Chen. Jika bukan karena fakta bahwa yang terakhir memiliki cara yang sama, mereka mungkin berada dalam situasi yang buruk. Mu Chen mengalihkan pandangannya dari tim Liu Qingyun saat dia melihat alokasi pertempuran dan sedikit terkejut ketika dia menemukan bahwa lawan tim Ji Xuan adalah Akademi Spiritual Tak Terkalahkan, yang diwakili oleh Wen Buseng. Di antara 8 terbaik, kekuatan Akademi Spiritual Tak Terkalahkan mungkin adalah yang terlemah. Secara umum, tidak mungkin bagi Akademi Spiritual dengan kekuatan seperti itu untuk masuk ke 8 terbaik. Namun, Wen Buseng mencapai prestasi ini dan tidak peduli apa hasilnya, dia akan tetap menjadi kemuliaan Akademi Spiritual Tak Terkalahkan mereka. Mu Chen melihat ke arah Wen Buseng, ekspresi yang terakhir adalah, seperti biasa, dia tidak kecewa dari kenyataan bahwa dia memiliki lawan yang sulit seperti Ji Xuan sebagai lawan pertamanya. Pada saat ini, tidak mungkin Mu Chen bisa membantunya, kecuali untuk menyemangatinya di dalam hatinya. Lawan Wen Qingxuan adalah Akademi Spiritual 9 Kuali yang dipimpin oleh Fang Yun, yang pernah dikalahkan oleh Luo Li. Kelompok terakhir membuat Mu Chen merasa sedikit terkejut karena berada di antara Wu Ling dari Akademi Spiritual Bela Diri dan Sue Tianhe dari Akademi Dewa Darah. Mu Chen tidak memiliki perasaan yang baik untuk Sue Tianhe dan dia bahkan memiliki sedikit niat membunuh untuk yang terakhir, karena yang terakhir jelas bertujuan untuk Luo Li. Sebagai pribadi, Sue Tianhe agak licik, karena dia tidak pernah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya di babak penyisihan. Tapi, meski begitu, kekuatannya terbukti dengan masih bisa masuk ke 8 besar. Demikian juga, Wu Ling bukanlah seseorang yang bisa dipusingkan. Mirip dengan Sue Tianhe, dia juga menyembunyikan kekuatannya di babak penyisihan, karena dia tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya. Saat ini, 2 orang yang telah sangat menyembunyikan kekuatan mereka dialokasikan untuk berhadapan satu sama lain, memikirkannya saja,
hasil dari pertarungan itu pasti sedikit membingungkan. Sungguh beruntung, bertemu Ji Xuan di babak pertama, rekan setim yang berdiri di belakang Wen Buseng berbicara dengan ekspresi pahit. Kami telah mendapat untung dari fakta bahwa kami berhasil mencapai 8 terbaik. Wen Buseng tersenyum ketika dia menatap Ji Xuan. Tidak ada sedikit pun ketakutan di matanya. Sebaliknya, ada niat bertarung yang membara di dalam. Kami hanya perlu melakukan yang terbaik. Tidak mudah bagi kami untuk sampai sejauh ini. Jadi, paling tidak, kita harus berjuang demi kehormatan Akademi Spiritual tak terkalahkan kita. Melihat betapa tenangnya Wen Buseng, emosi rekan satu timnya menjadi tenang saat mereka menyeringai. Memang, itu sudah di luar ekspektasi semua orang dengan fakta bahwa mereka bisa mencapai 8 terbaik. Jadi tidak masalah jika mereka menang atau kalah. Mereka hanya perlu memberikan yang terbaik, karena tidak ada ruginya. Bagus, mari kita rasakan betapa kuatnya tim yang mewakili Akademi Spiritual Sein. Lawan dikalahkan oleh Luo Li. Wen Qingxuan dengan santai melirik tim Fang Yun saat dia dengan ringan melemparkan mulutnya ke samping saat dia berbicara kepada 4 bunga yang berdiri di belakangnya. Jangan kehilangan muka. Jika kalian kalah, HMPH, jangan salahkan aku karena kejam saat kita kembali ke Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Dia mengepalkan tinjunya, tetapi ketika dia membuat ekspresi jahat dengan wajahnya yang menawan, itu malah sangat menyenangkan dan cantik, sama sekali tidak ada ancaman yang datang darinya. Hehe, kami mengerti. Mendengar kata-katanya, Leer, Piner dan yang lainnya menunjukkan senyum manis. Senyum mereka seperti bunga saat mereka mengguncang hati orang lain. Tetapi ketika tim Fang Yun melihat tanggapan mereka terhadap hasilnya, mereka tersenyum pahit dalam hati. Bahkan wajah Fang Yun tidak terlalu bagus karena dia juga merasakan tekanan menghadapi Wen Qingxuan sebagai lawan. Akademi Dewa Darah, Mu Ling menyipitkan matanya saat dia melihat tim yang mengenakan jubah panjang berwarna merah darah dan pada wajah yang selembut seorang gadis saat dia bergumam. Tidak tahu mengapa dia merasakan bahaya samar dari Sue Tianhe. Orang-orang itu tampaknya tidak sesederhana itu, Wu Yingning berkata dengan ekspresi berat di belakang Wu Ling. Pada saat ini, tim mereka telah diatur ulang pada saat terakhir dan dengan demikian, inilah alasan mengapa Wu Yingning ada di sini bersama mereka. Wu Ling menganggukkan kepalanya saat dia dengan ringan menjentikkan 10 jarinya dan menjawab dengan ekspresi tenang di wajahnya, serahkan Sue Tianhe padaku. Kalian dengan mantap mengeluarkan kemampuanmu dan mencoba untuk tidak membuat kesalahan. Wu Yingning dan 3 lainnya mengangguk pada kata-katanya. Sementara 8 tim diam-diam memeriksa lawan mereka di tangga pertempuran emas, segala macam bisikan datang dari para siswa dari berbagai akademi di luar panggung pertempuran emas. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa dengan mudah sampai pada kesimpulan. Meskipun 8 terbaik diberi peringkat, semua orang jelas bahwa itu hanya babak eliminasi. Dengan demikian, tidak mungkin bagi setiap tim untuk menampilkan semua kekuatan mereka di babak itu, yang berarti bahwa numero uno dari babak penyisihan mungkin tidak berakhir sebagai juara. Itu bukan pemandangan yang langka bahwa peringkat 8 dari babak eliminasi akan membalikkan situasi dan merebut kejuaraan. Tapi, terlepas dari itu, pertempuran terakhir ini pasti akan sangat menarik. Hampir semua orang penasaran mana dari 8 tim yang akan berakhir di 4 terbaik. Ketika 5 dekan agung melihat alokasi di langit, mereka masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Tapi tidak ada kekhawatiran tertulis di wajah mereka karena mereka jelas percaya diri dengan tim yang mewakili akademi mereka. Sejak alokasi selesai, 8 tim masing-masing bisa berdiri di atas panggung mereka. Suara samar Din Tiansheng terdengar saat dia melambaikan tangannya, membelah tahap pertempuran emas kolosal di bawahnya menjadi 4 tahap pertempuran emas yang lebih kecil. Setiap panggung selanjutnya dipisahkan menjadi 5 bagian saat panggung menjadi tertutup cahaya keemasan, membuatnya terlihat seperti terbuat dari emas, tampak sangat tangguh. Pertempuran untuk 4 terbaik akan diatur di poin 7. Setiap anggota tim yang kalah akan kehilangan 1 poin dan 3 untuk kapten, total 7 poin. Tim dengan poin terbanyak di antara keduanya akan memiliki kualifikasi untuk naik ke 4 terbaik. 7 poin, kapten sebenarnya bernilai 3 poin. Mu Chen sedikit terkejut, total 7 poin dan kapten saja akan memegang hampir setengah dari mereka. Dengan demikian, pentingnya kapten bisa dilihat. Secara teknis, selama sebuah tim berhasil mengalahkan kapten, kemenangan mereka hampir dipastikan.
kecuali 4 anggota tim lainnya dikalahkan. Apakah kamu semua jelas? Din Tianzeng mengabaikan dari langit saat dia berbicara dengan lambat. 8 tim menganggukkan kepala sebagai tanda terima. Karena itu masalahnya, maka naiklah ke atas panggung. Din Tianzeng melambaikan tangannya. 8 tim terbang pada saat yang sama dan dengan beberapa kedipan, mereka mendarat di salah satu dari 4 tahap pertempuran emas kolosal masing-masing di bawah tatapan bersemangat yang tak terhitung jumlahnya. Kelompok 5 Mu Chen muncul di Golden Battle Stage paling kiri. Serahkan Liu Qingyun padaku, Mu Chen berkata sambil melihat sisanya. Tim mereka direorganisasi dan, dengan demikian, formasi tim mereka tidak lebih lemah dari tim lainnya. Faktanya, dengan Luo Li, mereka sedikit lebih kuat. Namun, karena aturan 7 poin, terutama karena kapten bernilai lebih banyak poin, ada unsur ketidakpastian dalam hal ini. Saat kapten dikalahkan, itu pada dasarnya merupakan kerugian bagi tim itu. Dengan demikian, Mu Chen harus berurusan dengan yang terkuat dari tim lawan, Liu Qingyun, sendirian. Meskipun memahami bahwa Liu Qingyun bukanlah lawan yang mudah, dia masih tidak akan takut pada lawan manapun saat ini. Hati-hati, Luo Li menganggukkan kepalanya saat dia memperingatkan. Liu Qingyun bukan lawan yang mudah dan jenius dari klan Roh Angin. Jelas tidak mudah menghadapi balapan yang memiliki sejarah panjang. Mu Chen mengangguk sebagai jawaban. Ketika Luo Li dan 3 lainnya melihat reaksinya, mereka tidak lagi berbicara saat mereka pindah ke 4 tahap pertempuran lainnya. Mu Chen berdiri di panggung pertempuran emas yang kolosal, sendirian, dengan banyak sorakan yang menggetarkan langit di luar panggung. Deru angin terdengar saat sosok biru muncul secara misterius di panggung pertempuran emas yang luas ini. Liu Qingyun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat senyum tipis terlihat di wajahnya. Mu Chen, aku datang untuk menghentikan langkahmu. Ketika Liu Qingyun berbicara, cahaya apatis terpancar dari matanya saat dia mempertahankan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Mungkin tidak ada yang akan merasa tidak pantas bagi Liu Qingyun untuk mengucapkan kata-kata seperti itu karena dia memang memiliki kemampuan untuk mendukung kata-kata itu. Meskipun Mu Chen adalah numero 1 untuk babak eliminasi, semua orang tahu bahwa pertempuran terakhir dan babak eliminasi sama sekali berbeda. Kedelapan tim memiliki kekuatan tingkat puncak dan masing-masing dari 8 kapten bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Tidak ada yang bisa menjamin kemenangan 100% dalam pertempuran semacam ini karena kesalahan sekecil apapun yang mereka buat akan membuat mereka berakhir sebagai batu loncatan bagi lawan mereka. Mu Chen tersenyum saat mendengar kata-kata Liu Qingyun dan mengepalkan tinjunya, diikuti dengan kemunculan tombak iblis naga pemakannya. Gelombang aura baleful dilepaskan darinya saat dia perlahan mengangkat tombaknya, mengarahkan ujungnya ke Liu Qingyun. Kalau begitu, kita harus melihat apakah Kapten Liu mampu mencapai itu. Mu Chen dengan ringan tersenyum, tidak ada riak dalam suaranya dan tidak menunjukkan tanda-tanda marah dengan kata-kata Liu Qingyun. Hatinya setenang kolam abisal. Liu Qingyun menyipitkan matanya saat ketidakpedulian di wajahnya sedikit memudar. Dia tidak bodoh dan dia telah menyaksikan pertarungan antara Mu Chen dan Ji Xuan. Dengan demikian, dia memiliki sedikit ketakutan terhadap Mu Chen. Karena kekuatan yang terakhir dapat dilihat secara merata cocok dengannya. Alasan mengapa dia memprovokasi Mu Chen adalah untuk mencoba memecah ketenangannya karena kesalahan sekecil apapun yang dibuat dalam pertempuran ini dapat membuat hasil yang sama sekali berbeda. Namun, sangat disayangkan bahwa taktik kecilnya tidak berguna. Sungguh lawan yang sulit. Liu Qingyun tersenyum acuh tak acuh saat hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Angin berputar bertiup dengan mengepalkan tinjunya saat munculnya cahaya biru dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Cahaya biru mengembun menjadi tombak yang berkedip-kedip dalam kilau biru serupa di tangan Liu Qingyun. Saat tombak itu muncul, angin yang terlihat bisa terlihat berkumpul di sekelilingnya. Ujung tombak terus-menerus melahap angin kencang, menyapu angin kencang di ujung tombaknya, bahkan ruang di sekitarnya bergetar halus. Kekuatan yang dipancarkan dari tombak cahaya biru bahkan lebih ganas dibandingkan dengan tombak iblis naga pemakan di tangan Mu Chen. Tatapan Mu Chen berkedip ketika dia melihat bahwa fluktuasi menakjubkan yang terpancar dari tombak Liu Qingyun bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh artefak spiritual. Mu Chen perlahan menghirup seteguk udara saat kilau tajam muncul di pupil hitamnya. Tombak panjang versus tombak,
konfrontasi antara keduanya sebanding. Saat suasana antara Mu Chen dan Liu Qingyun tampak seperti belati yang ditarik, riak energi spiritual dilepaskan dari tahap pertempuran lainnya saat tekanan energi spiritual yang kuat mulai menyebar. Di luar panggung pertempuran, siswa dari berbagai akademi spiritual menahan napas saat mereka menyaksikan pertempuran. Kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan muncul di hati mereka saat pertempuran 8 terbaik akan segera dimulai. Tidak ada yang bisa memastikan tim mana yang akan keluar menjadi 4 terbaik. Lonceng yang jernih dan tajam terdengar saat bergema di antara langit dan bumi. Begitu bel berbunyi, tatapan Mu Chen dan Liu Qingyun menjadi tajam dan, bersamaan dengan itu, angin kencang energi spiritual yang kuat tersapu dari mereka berdua. Kedua siluet itu menginjak tanah saat sosok mereka terbang keluar seperti hantu. Semua orang hanya bisa melihat sosok buram mereka dan, pada saat berikutnya, kedua sosok itu bentrok di tahap pertempuran emas yang kolosal. The Devouring Dragon Demonic Spear dengan marah menusuk, diselimuti aura baleful, itu seperti binatang buas yang menerkam mangsanya. Di bawah energi spiritual yang kuat, angin kencang menembus atmosfer. Sebaliknya, tombak itu menyala dalam cahaya biru yang terbawa angin, dan ujung tombak itu berkedip-kedip dengan tanda kuno, memberikan warna misteri padanya. Ujung tombak panjang dan tombak bertabrakan dengan presisi tinggi, menciptakan percikan api dan riak energi spiritual yang terlihat yang menyapu. Dalam sekejap, mereka menyebabkan ledakan di sekitarnya. Tombak yang cukup bagus yang kamu miliki di sana. Melihat tombak iblis naga pemakan yang ada di tangan Mu Chen, Liu Qingyun tersenyum ringan saat sudut bibirnya terangkat. Tapi, sayang sekali, Anda seharusnya tidak bentrok dengan saya. Halberd angin surgawi, angin melolong, raungan yang dalam bergemuruh dari Liu Qingyun saat rune di ujung Divine Wind Halberdnya berkedip, menciptakan badai besar saat tersapu. Kekuatan besar di baliknya memaksa Mu Chen mundur selusin langkah. Dorongan angin, saat Mu Chen mundur, Liu Qingyun tampak seperti menyatu dengan angin saat dia menerkam dengan kecepatan tinggi, ilusi tombak yang memenuhi langit terintegrasi ke dalam angin dan tanpa suara ditujukan untuk semua titik vital pada Mu Chen. Serangan Liu Qingyun tajam dan ganas, tanpa sedikit pun kecerobohan. Tatapan Mu Chen menjadi berat saat dia dengan cepat menggetarkan lengannya, menyebabkan tombak iblis naga pemakan bersiul dengan tajam saat itu berubah menjadi ilusi tombak yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke depan, menyebar ke seluruh ruang di depannya. Ilusi tombak dan tombak yang tak terhitung jumlahnya bentrok dengan marah dan setiap kali mereka bentrok, suara yang menusuk telinga terdengar bersamaan dengan itu saat bunga api bermekaran. Meskipun pemandangannya indah, bahaya yang ada di dalamnya sangat fatal. Siapapun tahu bahwa baik Mu Chen maupun Liu Qingyun tidak menahan serangan mereka, bahkan jika seorang ahli bencana roh terjebak dalam serangan mereka, ahli itu mungkin akan langsung tertusuk oleh mereka. Dalam sekejap, ilusi tombak dan tombak telah mengalami ribuan bentrokan, kecepatannya membuat semua orang tercengang. Namun, orang-orang dengan mata yang sangat tajam memiliki alis berkerut saat mereka menyadari bahwa dengan setiap bentrokan, serangan Mu Chen semakin ditekan. Berbicara secara akurat, mungkin aura spiritual yang memancarkan aura baleful di tangan Mu Chen ditekan oleh tombak Liu Qingyun. Cahaya biru yang bersinar meledak dari ilusi tombak yang tiba-tiba memenuhi langit dan badai berukuran 30 meter melesat ke depan, itu seperti badai saat melaju ke arah Mu Chen. Tatapan Mu Chen berkedip saat tombak iblis naga pemakan di tangannya meledak dalam kilau seperti darah merah. Gelombang aura baleful itu diperkuat hingga batasnya saat sungai darah mengalir keluar. Kedua serangan itu bentrok dengan ganas, tetapi pada saat kontak, sungai darah runtuh karena terkoyak oleh badai. Seiring dengan itu, Mu Chen juga didorong mundur lebih dari 100 meter. Itu adalah adegan keributan di luar panggung, tidak ada yang membayangkan bahwa numero uno dari peringkat, Mu Chen, akan ditekan oleh Liu Qingyun di babak pertama konfrontasi mereka. Bagaimana Liu Qingyun begitu kuat, siswa yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Spiritual Surga Utara saling bertukar pandang, bahkan wajah Ye Qingling, Su Ling'er, dan Yu Xi dipenuhi dengan keheranan. Senjata Mu Chen terlalu lemah, Ling Xi berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dengan matanya yang tajam, dia secara alami dapat mengatakan bahwa tombak di tangan Liu Qingyun yang dapat memberi isyarat kepada angin adalah artefak semu ilahi.
sedangkan tombak iblis naga pemakan Mu Chen hanyalah artefak spiritual peringkat tak tertandingi. Dalam konfrontasi tingkat seperti itu, fasilitas dari artefak semu ilahi tidak cukup signifikan untuk diabaikan. Apa yang bisa dilakukan? Suner berbicara dengan nada khawatir. Untuk apa kamu cemas? Pertunjukannya baru saja dimulai. Lingxi tersenyum ringan sambil menepuk kepala mungil Suner. Tatapannya, bagaimanapun, diarahkan pada siluet ramping di atas panggung. Berdiri di panggung pertempuran emas, Mu Chen melirik tombak iblis naga pemakan. Itu telah tumpul dan aura baleful di atasnya juga melemah. Jelas, itu rusak dari konfrontasi mereka sebelumnya. Liu Qingyun dengan ringan menyesuaikan kembali tombaknya saat dia tersenyum pada Mu Chen. Sepertinya aku punya keuntungan kali ini. Menyelesaikan pidatonya, dia terbang ke udara saat energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya saat dia menuangkan energi spiritual yang menghancurkan bumi ke dalam Divine Wind Halberd miliknya. Ratusan badai terlihat terbentuk di belakang Liu Qingyun, itu seperti naga angin yang mengeluarkan aumannya, menunjukkan keinginannya untuk merobek langit dan bumi. Halberd angin surgawi, naga angin pemakan langit. Tatapan Liu Qingyun dingin saat tombak terbang keluar dari tangannya, diliputi cahaya biru saat menyerap badai dan membentuknya menjadi naga angin kolosal sekitar 300 meter. Naga angin terlihat sangat realistis, dengan sisik detail yang menutupi tubuh kolosalnya dan badai yang berputar dari aumannya. Penampilannya yang buas membuat warna banyak orang lain berubah. Yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa ada aura naga yang dipancarkan dari naga angin. Jelas, alasan dibaliknya adalah Divine Wind Halberd, karena Blood Essence dari Dragon Clan pasti telah ditambahkan selama penempaannya. Pergi, Liu Qingyun berdiri di udara saat dia mengarahkan jarinya ke bawah dengan tatapan dingin. Naga angin biru meraung saat tubuhnya melintas. Kecepatannya tak terduga karena bayangan besar telah turun ke atas Mu Chen. Badai dahsyat yang seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi menyebabkan distorsi di ruang di sekitar panggung. Hati semua orang gemetar melihat serangan Liu Qingyun yang benar-benar mengejutkan. Apakah ini final? Ini benar-benar turnamen yang hanya bisa diikuti oleh orang-orang luar biasa. Akankah Mu Chen bisa bertahan? Setiap tatapan menatap sosok kecil yang diselimuti oleh bayangan besar naga angin. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat naga angin yang masuk. Dia menghirup dalam-dalam seteguk udara saat tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Artefak semu ilahi, dia bergumam saat dia membentuk segel dengan tangannya di saat berikutnya, sebuah cahaya merah menyapu keluar dari kedalaman pupil hitamnya. Sebuah suara seperti raungan setan menjijikkan dari primordial bergema antara langit dan bumi. Semua orang bisa melihat sinar hitam cahaya melonjak ke langit dari kepala Mu Chen. Di pilar cahaya hitam, pilar iblis besar menjulang. Mu Chen maju selangkah saat dia memeluk udara, tampak seolah-olah dia sedang memeluk langit dan bumi. Petir berkedip di lengannya dan nadinya bergoyang seperti cacing tanah. Karena tombak iblis tidak berfungsi, mari kita coba dan lihat apakah pilar iblisku dapat menekanmu. Pilar iblis, yang memancarkan aura baleful dalam jumlah yang sangat besar, tersapu pada saat ini. Aura baleful dari tombak iblis naga pemakan memucat dibandingkan dengan pilar ini. Pada saat ini, semua orang melebarkan mata mereka sedikit demi sedikit. Pilar iblis berwarna hitam jatuh saat menghantam naga angin yang bersiul ke arahnya. Pilar iblis hitam mengacungkan ke bawah, mengeluarkan suara yang terdengar seperti auman naga iblis. Seiring dengan kekuatan mengerikan yang bahkan langit dan bumi tidak bisa tahan, itu menghantam tubuh naga angin yang masuk. Pada saat tabrakan itu, suara yang menusuk telinga terdengar di cakrawala. Setelah itu, ia membawa angin kencang saat menimbulkan malapetaka. Retakan halus mulai muncul di Golden Battle Stage yang sepertinya ditempa dari emas. Jelas, Battle Stage ditempa dengan material khusus yang membuatnya sangat kuat. Bahkan jika seorang ahli bencana roh menyerang panggung dengan kekuatan penuh mereka, masih akan sulit untuk merusaknya. Tapi sekarang, konfrontasi antara Mu Chen dan Liu Qingyun menciptakan retakan di panggung yang sama. Dengan demikian, orang dapat menyimpulkan seberapa kuat dampaknya. Angin kencang yang mengerikan mendatangkan malapetaka saat naga angin biru mengeluarkan raungan sedih. Mata birunya yang bersinar sedang ditekan oleh cahaya hitam pada saat ini. Perubahan samar juga terjadi di wajah Liu Qingyun.
Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang dengan gerakannya merangkul udara seolah-olah dia sedang memeluk pilar iblis Meru besar yang kolosal saat mengayunkannya sekali lagi. Saat pilar iblis diacungkan, itu menyebabkan ledakan di angkasa. Naga angin biru akhirnya tidak bisa menahan kekuatan mengerikan dari pilar iblis saat dikirim terbang. Cahaya biru berkedip saat naga itu meledak. Sebuah cahaya biru melesat ke belakang saat jatuh ke tangan Liu Qingyun, kembali ke bentuk tombak. Liu Qingyun dengan kuat menggenggam Divine Wind Halberd, tetapi kekuatan di baliknya telah membuatnya mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menekan dampaknya dengan energi spiritualnya. Menurunkan kepalanya, dia melihat Divine Wind Halberd diselimuti jejak baleful aura. Aura baleful sangat ganas seolah-olah mengikis tombak di tangannya. Liu Qingyun mendengus dingin saat dia menuangkan energi spiritual di tubuhnya ke dalam gelombang. Tubuh tombak itu bergetar saat menghilangkan aura baleful yang terkikis. Liu Qingyun mengangkat kepalanya dan melihat Mu Chen berdiri diam di tempat aslinya dengan pilar iblis kolosal melayang di atas kepalanya saat aura baleful terpancar tanpa henti dari pilar iblis, hampir seperti pilar dewa iblis. Sungguh artefak tidak menyenangkan yang bagus. Dekan dari berbagai akademi spiritual di udara terkejut di dalam hati mereka. Mereka secara alami bisa merasakan aura baleful yang menakjubkan yang datang dari pilar iblis Meru besar. Jelas, itu memiliki sejarah di baliknya. Perasaan kuno yang tak terbatas yang diberikannya jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh artefak surgawi biasa. Namun, pilar iblis Meru besar tampaknya dalam keadaan tersegel saat ini. Jika tidak, artefak kuasa divine dari Liu Qingyun, Divine Wind Halberd pasti akan terkorosi parah olehnya. Di luar battle stage, siswa yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keheranan. Tidak heran Mu Chen bisa naik di atas yang lain di antara akademi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan berdiri di 8 terbaik. Dia benar-benar menakutkan. Konfrontasi seperti itu sudah bisa dianggap sebagai puncak di antara mereka yang seusia mereka. Tidak heran bahkan Ji Xuan memiliki ketakutan terhadapmu. Di panggung pertempuran, Liu Qingyun menatap Mu Chen dengan tatapan dingin yang menusuk. Dia mengencangkan cengkeramannya pada Divine Wind Halberd saat ekspresinya berubah serius. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengalahkan Mu Chen, dia tidak bisa lagi menahan kekuatannya. Liu Qingyun menghirup udara dingin yang dalam saat matanya berangsur-angsur berubah menjadi hijau giok saat energi spiritual berwarna biru tersapu dalam gelombang, menelan langit dan bumi dalam sekejap. Energi spiritual azure menutupi langit, bersama dengan riak samar yang tampak seperti uap yang diam-diam berada di udara. Tapi, terlepas dari betapa sepinya itu, para siswa dengan mata tajam itu mengubah wajah mereka. Mereka merasakan fluktuasi dingin yang menyebar di langit. Semua orang merasakan tekanan energi spiritual saat mereka dengan ringan memukul bibir mereka. Kekuatan energi spiritualnya telah melalui bencana roh kelas 3. Liu Qingyun memang kuat. Mu Chen, kamu benar-benar tidak buruk. Sosok Liu Qingyun perlahan naik ke langit saat ia diselimuti energi spiritual biru yang tak terbatas. Pupil hijau gioknya tampak seolah-olah ada tornado yang terbentuk di dalamnya saat dia menatap Mu Chen. Jadi, untuk menunjukkan bahwa saya menganggap Anda serius, saya akan menggunakan kekuatan klan roh angin kami untuk mengalahkan Anda. Murid hitam Mu Chen sedang menatap Liu Qingyun juga. Dia secara alami merasakan riak menusuk berfluktuasi di belakang yang terakhir sebagai energi spiritualnya terasa setajam pisau, menyebar ke setiap sudut ruang ini. Energi spiritual yang diperoleh Liu Qingyun dari kultivasinya berbeda, sampai batas tertentu, jika dibandingkan dengan energi spiritual biasa, kekuatan di balik energi spiritualnya lebih kuat, yang menunjukkan bahwa seni spiritual yang dia kembangkan tidaklah sederhana. Ini pasti energi spiritual angin dari klan roh angin. Rumor mengatakan bahwa hanya mereka yang termasuk dalam klan roh angin yang dapat mengolahnya. Kekuatan serangannya sangat kuat dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh energi spiritual biasa. Beberapa dekan sedikit menganggukkan kepala mereka ke udara. Secara umum, hanya setelah melangkah ke alam berdaulat, seseorang akan mengalami perubahan energi spiritual. Sebelum itu, sebagian besar energi spiritual serupa, kecuali mereka telah mengembangkan teknik kultivasi khusus. Tetapi itu adalah rahasia milik klan perkasa yang tidak akan diketahui orang biasa. Jadi, jika orang biasa menghadapi mereka yang termasuk dalam klan itu, mereka pasti akan dirugikan dalam hal konfrontasi energi spiritual. Untuk energi spiritual biasa, untuk mendapatkan keuntungan,
mereka harus mengeluarkan energi spiritual yang beberapa kali lebih banyak untuk mencapai penekanan energi spiritual yang tidak biasa. Energi spiritual khusus dari klan roh angin. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya. Tangannya mulai membentuk segel aneh, segel seni pagoda agung. Seni pagoda besar adalah teknik budidaya misterius yang ditinggalkan oleh ibunya. Itu sangat mendalam sampai-sampai Mu Chen masih belum bisa sepenuhnya memahaminya. Namun, energi spiritual yang dihasilkan dari seni pagoda agung sangat luar biasa. Karena Liu Qingyun bermaksud untuk bersaing dengan energi spiritual, maka Mu Chen tidak keberatan mencobanya dan membandingkan energi spiritual angin klan roh angin dan seni pagoda agung miliknya yang lebih unggul. Campuran hitam dan putih energi spiritual menyapu keluar dari tubuh Mu Chen saat ia menyelesaikan segel tangannya. Energi spiritual hitam dan putih bersiul melalui langit dan bumi saat mereka bercampur, mirip dengan perpaduan yin dan yang. Dibandingkan dengan energi spiritual angin Liu Qingyun yang menusuk, energi spiritual Great Pagoda tidak menunjukkan terlalu banyak karakteristik ofensif. Namun, saat bersiul, gelombang kedalaman mulai menyebar. Dia akan menggunakan seni pagoda hebat. Ketika Lingxi melihat pemandangan itu, matanya berbinar. Sejak dia menyerahkan gulungan yin seni pagoda agung kepada Mu Chen, dia belum pernah melihatnya mengeksekusi seni pagoda agung yang telah selesai. Meskipun dia tahu bahwa klan roh angin adalah klan yang cukup besar, bahkan di antara mereka yang ada di dunia 1000 besar, dibandingkan dengan klan primordial di belakang Bibi Jing, itu tidak berarti jika dibandingkan. Di udara, ketika Liu Qingyun melihat energi spiritual hitam dan putih yang agung di belakang Mu Chen, dia sedikit menyipitkan matanya. Meskipun energi spiritual yang terakhir tampaknya tidak terlalu istimewa, dia samar-samar merasakan fluktuasi abnormal yang datang darinya. Energi spiritual yang dibudidayakan oleh Mu Chen tidak tampak seperti yang biasa. Ketika pikiran itu melintas di benak Liu Qingyun, dia dengan cepat menekan pikiran itu. Dia tidak bisa membiarkan pikirannya berkeliaran saat ini karena dia menolak kepercayaan bahwa Mu Chen dapat menahan energi spiritual angin dari klan roh angin mereka. Tidak peduli apa cara lain yang kamu miliki, aku pasti akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Liu Qingyun berbicara dengan suara yang dalam. Dalam pertempuran antara kedua tim mereka, pertandingannya di sini adalah yang penting karena tim Mu Chen masih memiliki Luoli dan dia pasti akan memenangkan pertandingannya. Mungkin yang lain mungkin tidak dapat mencapai hasil seperti dia. Tidak ada peluang tinggi dalam kemenangan mereka. Yang disebut Shen Changsheng dan Li Xuantong juga sangat kuat. Jadi, kecuali dia mampu mengalahkan Mu Chen, pada dasarnya tidak mungkin tim mereka masuk ke 4 terbaik. Dia pasti harus memenangkan pertempuran ini. Tatapan Liu Qingyun menjadi berat saat dia meludahkan seteguk kabut putih dari mulutnya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia tidak mampu menahan diri, bahkan sedikit pun. Mu Chen, jika kamu benar-benar mampu, maka cobalah untuk menerima seranganku ini. Liu Qingyun dengan cepat membentuk segelnya dan pada saat ini, energi spiritual biru yang deras menyapu, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu berubah menjadi rune yang sangat rumit dengan ukuran beberapa ribu meter di langit. Dari kelihatannya, rune itu tampaknya adalah arai spiritual, tetapi pada saat yang sama, tidak ada riak dari arai spiritual. Seteguk darah esens dimuntahkan dari mulut Liu Qingyun saat masuk ke susunan cahaya kolosal. Seni angin surgawi, meminta gambar leluhur angin. Ekspresi Liu Qingyun muram saat dia bersujud ke arah larik cahaya. Saat Liu Qingyun bersujud, angin kencang mulai menyapu antara langit dan bumi saat semua orang terkejut melihat tornado raksasa terbentuk. Mereka mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi, memancarkan kekuatan penghancur yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Tatapan Mu Chen tertuju pada susunan cahaya kolosal saat cahaya biru tiba-tiba melonjak ke langit. Dalam cahaya biru, gambar cahaya biru besar perlahan terbentuk. Begitu gambar cahaya biru itu muncul, tekanan yang tak terlukiskan mulai menyebar ke seluruh langit dan bumi. Beberapa dekan di udara memiliki wajah mereka yang berubah tak terkendali saat mereka dengan gugup menatap sosok cahaya biru saat tatapan mereka berfluktuasi, bersama dengan gumaman dari mulut mereka, untuk benar-benar dapat memanggil leluhur klan roh angin, gambar spiritual leluhur angin, keluar, anak dari Akademi Spiritual Surga Utara itu dalam masalah. Terima kasih telah menyaksikan.